Ya, jadi satu-satunya dogma yang dimiliki oleh orang Kristen itu ya Allah Tritunggal ini. Jadi untuk dogma-dogma yang lain itu mengikuti dari atau penjabaran dari Allah Tritunggal. Nah, jadi kalau misalkan orang Kristen mengaku Kristen kemudian tidak mengaku dogma Tritunggal, ya tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Jadi misalkan ada orang Kristen yang yang tidak percaya Tritunggal tapi dia mengaku orang Kristen gitu. Contohnya Saksi Yehova ya. Saksi Yehova kan banyak yang datang ke ini. Dia Saksi Yehova itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tapi Saksi Yehova itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat atau ciptaan Allah pertama. Jadi malaikat yang sangat tinggi kuasanya. Dia jadi dulu ketika ciptaan itu belum ada, Allah Bapa itu menciptakan Yesus, menciptakan malaikat yang sangat kuat, yang sangat berkuasa. Kemudian malaikat itu menciptakan alam semesta, makhluk-makhluk yang lain. Nah itulah Yesus. Itu malaikat Saksi Yehova seperti itu. Nah, Saksi Yehova itu sebenarnya dulu sudah ada pada zaman kekristenan dulu tahun 325 itu. Makanya tahun 325 ketika konsili pertama itu karena ada orang yang mengaku Kristen tapi menyimpang, makanya ada konsili. Jadi konsili, kalau teman-teman ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu baru ditetapkan tahun 325 dalam waktu konsili, itu salah ya, bohong itu, artinya tidak tahu sejarah. Jadi justru konsili itu ada karena ada Kristen yang menyimpang, Kristen yang tidak mengakui Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, padahal ayat-ayat ini kan sudah ada jauh sebelum tahun 325 kan. Jadi misalkan ulangan itu justru malah pada zaman Israel sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian di Markus berapa itu? Markus 12 ayat 29, Tuhan itu esa, itu sudah ditulis tahun 66 Masehi. Jadi ketika Markus itu masih hidup, jadi yang menulis Markus sendiri. Nah, jadi ini nanti bisa untuk menjawab dari teman-teman kalau diskusi dengan siapa saja ya, bisa dengan Saksi Yehova, dengan teman-teman Muslim, dengan teman-teman Buddha dan seterusnya, atau mungkin orang yang tidak beragama. Nah, dengan kamu belajar dogma ini, kamu akan menjadi orang yang percaya diri. Jadi akan percaya diri dengan iman kita, dengan iman kalian, sehingga semua tuduhan-tuduhan itu bisa dijawab dari ini. Makanya saya tekankan di sini supaya kalian nanti paham ya. Jadi sebenarnya agama Kristen itu hanya ini sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu ini sudah menjadi agama Kristen gitu. Jadi sudah selesai ininya, pelajarannya. Jadi sudah selesai pelajarannya, tinggal ngobrol-ngobrol diskusi yang lain. Nah, tetapi ya nanti ini bisa dikembangkan. Jadi nanti kalau misalkan kalian buka ayatnya, ini sangat jelas sekali, ya. Jadi kalau kamu lihat di ini yang bagian lain, Ulangan, Markus, 1 Korintus, ini bahwa Allah itu esa, gitu. Ya. Jadi cara membaca kitab suci bahwa Allah itu esa. Nah,
di dalam keesaannya itu Allah kemudian mempunyai firman dan mengeluarkan Roh Kudus. Jadi Allah yang esa itu mengandung firman dan roh, mengandung firman dan roh. Itu D dan C itu. Ya. Nanti skemanya saya bagikan ya. Ya. Jadi mengandung firman dan roh itu. Ya. Ya. Jadi cara bacanya. Nah, sebelum firman ini menjadi manusia, menjadi yang B ini, gitu ya. Sebelum firman ini menjadi manusia, ini masih dalam E ini. Jadi ini perjanjian lama dari sejak purbakala sampai Tuhan Yesus lahir, inilah E itu posisi dari firman Allah itu. Nah, E itu gimana? Nah, ini firman Allah sebelum jadi manusia itu pada mulanya adalah firman. Ya, 1 ayat 1 sampai 3 kalau kamu nanti baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Anak tunggal Allah. Jadi yang B ini kan anak tunggal. Jadi firman itu hanya satu, maka disebut anak tunggal. Jadi mengapa firman itu disebut anak? Karena firman itu adalah sesuatu yang dikandung dari Bapa kemudian keluar. Itu namanya anak. Nah, anak tunggal. Jadi firman Allah itu, Yesus itu anak tunggal Allah karena dia dikandung oleh Bapa dan keluar. Nah, itu disebut anak kan. Jadi kalau kamu punya ibu kan kamu belum dikandung, kemudian dikeluarkan. Nah, karena mungkin kamu punya adik-adik, punya kakak, makanya kamu bukan anak tunggal. Kalau kamu satu-satunya anak kan anak tunggal. Nah, Tuhan Yesus ini sebelum jadi manusia dia adalah satu-satunya firman. Firman namanya firman kan hanya satu. Pikiran itu hanya satu gitu. Nah, ini kemudian menjadi sebelum ini masih ini anak tunggal Allah. Yesus ada di kitab Taurat gitu. Di Lukas 24 ayat 44. Coba saya ambil contoh nih. Lukas 24 ayat 44 kalau dibaca kita ambil satu contohnya nanti dibuka sendiri ya ayat-ayatnya yang ini. Lukas 24 ayat 44 ya dibaca ya. Lukas 24 ayat 44 begini sampai 24 ayat 44 ya. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Ini anak ini. Tuhan Yesus itu baru lahir tahun 1, sementara kitab Taurat itu sudah dipegang oleh Yesus sendiri, dibacakan sendiri. Makanya orang yang tidak tahu, orang Yahudi ini kan sangat kemudian kaget, loh, kamu itu siapa? Baru lahir kemarin sore kok sudah mengatakan sudah lahir dulu di kitab Taurat sudah ada gitu. Ya. Makanya kemudian yang tidak tahu kemudian berontak. Ini orang gila ini Yesus ini. Jadi orang yang tidak tahu mengatakan orang-orang Yahudi gila, Yesus itu gila gitu. Atau ya karena dia sudah mengatakan kok kamu sudah lahir ketika dulu di zaman Musa sudah ada. Nah ini ya, Yesus ada di kitab Taurat. Musa menulis tentang Yesus. Nah karena apa? Ya karena sebelum Yesus lahir ini dia sudah ada gitu. Nah sekarang posisi Yesus sekarang di B nih. Jadi masih Yesus di B ini adalah Yesus ini Allah sejati
ya manusia sejati gitu. Nah, jadi Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Kalau yang teman-teman Muslim dia bingung juga. Yesus itu manusia kok bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, jadi teman-teman Muslim itu sama, dia tidak salah. Karena apa? Karena mereka memandang Yesus itu manusia. Jadi benar. Tapi kurang lengkap gitu ya. Jadi Yesus itu memang bermanusia seperti kita, Yesus itu. Dia manusia Allah sejati, manusia sejati. Jadi Tuhan Yesus itu kalau pagi bisa lapar, kemudian bisa sakit kalau ditusuk gitu ya, makanya jaga darah. Jadi benar-benar seperti kita 100%, tidak ada bedanya dengan kita. Hanya tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Nah, tetapi ingat bahwa Yesus itu selain manusia, dia juga Allah sejati. Makanya namanya Tuhan Yesus itu adalah dua kodrat satu pribadi. Jadi ada Allah dan Allah manusia, tapi tinggal dalam satu tubuh gitu Tuhan Yesus itu. Dan menyatu tinggal dalam satu pribadi. Nah, bagaimana ini? Nah, adat bidat itu ajaran yang salah ya, tapi tidak salah 100% kalau yang bidat itu. Tapi memang jadi ada mengatakan kalau Yesus dan Allah, manusianya Yesus dan manusia ke Allah Yesus itu seperti dua burung yang ada dalam satu kurungan. Nah, kurungannya itu manusianya. Nah, yang burungnya itu mungkin burung elang sama burung pipit. Burung pipit tinggal dalam satu kurungan. Kurungannya yaitu burungnya Yesus itu. Nah, itu bidat, itu salah. Karena burung pipit bisa dikeluarin jadi satu, burung elangnya bisa jadi satu gitu kan. Nah, ini makanya disebut bidat. Nah, Yesus Allah jadi manusia itu ini dari Bapak Gereja ya. Kalau yang ini benar ini ya. Jadi Bapak Gereja itu yang mengajarkan gereja dalam gereja. Jadi perumpamaan dari Yesus Allah sejati manusia itu gini. Kamu pernah melihat tukang pandai besi kan? Yang bikin sabit itu ya. Nah, pandai besi ketika dia mau membuat sabit dibengkokkan, dia kan dibakar sampai merah menyala, dibakar sampai menyala. Ketika dia mengangkat apa dia? Mengangkat besi atau mengangkat api? Api, besi, dua-duanya. Nah, jadi Yesus itu adalah itu. Yesus itu adalah api juga sekaligus besi, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau ketika panas membara, itu adalah Tuhan Yesus itu adalah manusia, tapi juga Allah. Nah, jadi seperti kalau pandai besi membakar besi itu. Nah, dalam satu sabit. Nah, sabit ya bentuknya memang kayak sabit kan, diangkat itu tapi dia merah menyala. Dan kalau dipegang ya panas. Nah, inilah Yesusnya itu. Jadi dia memang manusia, tapi panasnya itu apinya itu Allah. Dia bisa membakar, kemudian bercahaya. Makanya Tuhan Yesus bercahaya juga ketika gunung Tabor seterusnya. Nah, inilah perumpamaan yang itu diumpamakan oleh Bapak Gereja dari Mesir. Dulu itu tahun 300 ya. Saya lupa tahunnya ya. Jadi ini ajaran-ajaran ini mungkin tidak kalian dapatkan di gereja ya. Karena ini pengajaran-pengajaran itu adalah pengajaran-pengajaran gereja sebelum pecah, sebelum tahun 1054. Nah, 1054 ini antara Katolik dengan Kristen skisma ya, itu politik. Jadi kita nanti banyak berbicara gereja sebelum tahun 1054
Kalau misalnya yang Kristen, Protestan, kemudian Katolik, silakan kalian belajar di gereja masing-masing. Ya. Tapi yang jelas kamu nanti pasti akan lebih pintar dari teman-teman gerejamu. Nggak akan diajarkan di gerejamu. Ya. Jadi gereja sebelum ini kita bicara sejarah gereja atau dogma gereja sebelum terjadi skesma, jadi justru dogma gereja sebelum perpecahan. Kalau sudah pecah kan mengatur supaya superioritas masing-masing. Nah, Protestan mengatakan Katolik itu salah, Katolik itu ya kemudian yang Katolik juga mengatakan Protestan itu anak buah Lucifer dan sebagainya. Biasa ya namanya biasa. Nah nanti kamu kalau sudah melihat sejarah gereja akan tahu bahwa antara Protestan atau Katolik itu tidak ada perbedaannya. Itu ya dari sini. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Saya Pak. Ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Kalau saya Christian. Fakultas? Bisnis biasa. Bisnis Jaya. Nah, gimana? Christian. Saya mau nanya, apakah Katolik mengakui Allah Tunggal? Katolik? Iya. Jelas ya? Jadi Protestan, Katolik, Ortodok itu mengakui Allah Tunggal. Yang tidak mengakui itu Saksi Yehova. Nah, itu tidak mengakui. Makanya tidak disebut Kristen. Nah, tetapi nanti di Katolik itu semenjak tahun 529 ya, 589 itu di sini ada perbedaan sedikit ini. Jadi karena dulu di Roma itu ada serangan dari gereja Yehova itu atau gereja Arius, maka Katolik menambahkan di sini. Jadi ini bukan ini sama ini. Jadi Katolik menambahkan ini. Ini. Jadi ini A, ini B, ini C gitu. Nah, jadi ini Allah, Roh Kudus keluar dari Allah dan Putra. Jadi Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Putra. Nah, ini kalau misalkan kalian lebih telah lagi itu bisa membingungkan misalnya. Makanya teman-teman Katolik ini agak membingungkan kalau membahas dogma tunggal. Jadi ini tapi ini sejarahnya karena justru ingin melawan Arius itu tadi. Tapi karena ingin melawan Arius, gereja Barat itu sebelum pecah ya. Gereja Barat itu tidak melakukan konsili, tidak melakukan pertanyaan temuan dengan gereja-gereja timur. Dia membuat aturan kayak sendiri gitu. Jadi tidak, kalau ini hasil semua gereja. Makanya nanti ada sedikit perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Katolik yang sedikit berbeda. Tapi kalau dilihat sejarahnya gampang akan tahu kenapa. Gitu. Ya, tetap mengaku juga. Ya. Ya gimana? Kan pertama saya sorry nih kalau menyinggung agama Katolik nih. Pertama nih it's okay kalau Katolik mengakui. Jadi apa? Oke lah kalau Katolik mengakui Tritunggal. Tapi di sisi lain dia kan punya pemahaman yang seperti Buddha Pak. Di Alkitab dikatakan di Keluaran 20 ayat 4 yang berisi tentang selama ini bangsa. Di apa? Coba dibaca. Di Keluaran 20 ayat 4. Kalau memang Katolik mengakui, tapi kan dia punya persamaan seperti Buddha Pak. Keluaran 20 ayat 4. Coba dibacakan. Keluaran 20 ayat 4. Jangan dibuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah atau yang ada di dalam air bawah bumi. Oke, oh ya. Jadi maksud kamu Katolik itu menyembah patung itu?
Tapi kan di sisi lain dia mengakui Tritunggal. Ya, artinya apa? Siapa nama tadi? Yo, Yosian. Kristian. Jadi Kristian ini menganggap bahwa Katolik itu menyembah patung ya, gitu. Ya, karena enggak sebenarnya Kristian itu pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan Katolik kan mengakui Tritunggal. Ah. Di sisi lain di Keluaran ayat 4 dikatakan janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Padahal yang dikatakan Katolik seperti Oh ya, membuat patung itu ya. Oke. Ini itu jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang dilarang membuat patung, patungnya siapa? Coba yang dilarang membuat patung nanti ada di jadi siapa? Salomo itu dia membuat Allah dan membuat patung yang sangat besar, kerubim namanya. Nah, benar ya pertanyaan Kristen benar. Jadi memang kita tidak boleh membuat patung, membuat gambar, membuat apapun ya tadi ya, yang menyerupai. Nah, ini yang menyerupai apa itu tadi? Menyerupai Allah. Jadi kita tidak dibenarkan membuat patung, membuat gambar yang menyerupai Allah. Gitu. Kalau patungnya Bunda Maria boleh nggak? Boleh, kan bukan patungnya Allah itu. tapi kan di sisi lain Tritunggal. Hah? Tritunggal. Bunda Maria kan tidak masuk dalam Tritunggal. Kan dia mengakui Tritunggal. Mengakui Tritunggal, tapi Bunda Maria tidak masuk dalam konsep Tritunggal itu. Gini, apa kena Tritunggal dengan patung? Masalahnya apa? Hubungannya gimana? Tritunggal itu Pak, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. 3 konsep yang satu yang menjadi satu dibedakan sama patung Bunda Maria itu beda jauh Pak. Oh iya. Perbedaan. Tadi kan dia nanya Tapi kan di sini kan dikatakan jangan menyerupai apapun. Ya, gini. Jangan menyerupai Tuhan Allah. hubungannya Tritunggal sama patungnya apa? Gini. Kristian ini jangan membuat patung, membuat gambar, membuat apapun yang menyerupai Allah. Jadi artinya jangan membuat patung Allah gitu loh. Bukan jangan membuat patung Bunda Maria, jangan membuat patung Madonna. Madonna kan Bunda Maria juga ya. Jadi Madonna itu Bunda Maria itu. Bahasa Portugis misalnya ya. Jadi jangan membuat patung apalagi gambar-gambar Roh Kudus, gambar Yohanes. Nah, kalau membuat patung Bunda Maria, membuat patung orang lain itu boleh. Selain membuat patung Allah. Kenapa tidak boleh membuat patung Allah? Penyembahan berhala nantinya. Ya, ada di Alkitabnya enggak? Tak seorang pun. Nah, ini nih. Coba kamu baca di Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Siapa yang udah? Yohanes 1 ayat 18. Kristian coba baca ada ini. Atau yang udah dapat? Yohanes 18. Dan seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Allah dibuat patung salah atau enggak? Salah, karena tidak pernah melihat, seorang pun tidak pernah melihat Allah. Makanya kalau patung Allah dibuat patung itu berhala, berdosa. Tapi kalau Yesus juga berhala. Nah, coba yang tadi dilanjutkan ayatnya tadi. Tak seorang pun tadi melihat Allah, tapi Anaknya yang mengatakan tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. nah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Anak tunggal Allah pernah kamu melihat? Anak tunggal Allah pernah belum? Ya Tuhan Yesus. Ada yang pernah melihat Tuhan Yesus enggak? Ada. Hah?
dilihat enggak? Pernah. Pernah. Kalau pernah dilihat boleh dibikin gambar enggak? Kalau orang pernah melihat sesuatu boleh digambar enggak? Boleh. Boleh dibuat patung enggak? Boleh. Karena pernah dilihat. Itulah bedanya. Karena apa? Yesus itu sekarang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, nanti kita di surga itu juga tidak melihat Allah. Yang kita lihat adalah Yesus itu nanti. Jadi kita melihat Tuhan Yesus. Jadi seperti kita tidak akan melihat. Nah, di kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus itu berduduk di sebelah kanan Allah, gitu kan? Nah, ini jadi Yesusnya itu kelihatan nyata. Nah, yang sebelah kanan Allah itu sebuah cahaya, artinya hanya cahaya. Nah, disinilah Allah dan Yesus itu menyatu, ya kayak tadi ya. Jadi api dengan, jadi kita dulu nanti di surga itu melihat sabit dan api tadi, Allah dengan manusia tadi yang sangat bersinar. Makanya di surga Allah itu Yesus itu selalu bersinar. Karena situlah antara firman Allah, antara kemanusiaan Yesus dan firman kealahan Yesus jadi satu. Ya, coba ada apa? Jadi ini Pak. Kesan di mana? Kesan dulu. Masih ada yang di ini enggak? Masih ada yang diganjelkan enggak? Pak, ini Sebentar, kesan dulu. Biar nanti Masih sih, Pak. ya enggak apa-apa nanti. Gimana? Ganjelannya gimana? baca ayat sebelumnya deh Pak. Ini tulisannya, Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Iya. Maksudnya patung itu selain Allah. Iya. Jadi berhala bukan Allah maksudnya. Ngerti gak maksudnya? Ya, patung itu sebagai sarana Pak, menurut saya. Sebagai apa kan? Sarana buat yang lain beribadah. Iya, bukan Kalau dari menurut saya sih, Iya, makanya emang tadi kan memang tidak menyembah patung gitu. Artinya tapi yang kita masalah di sini boleh membuat patung atau tidak. Yang ditanyakan kesehatannya nggak boleh. Nah, tapi kalau di sini yang tidak boleh itu patungnya Allah yang tidak boleh dibuat. Dan memang nggak untuk menyembah ya, tapi patung itu sebagai pengingat. Ya. Itu di Pak, mau kasih contoh Pak? Contoh saya kasih ilustrasi, ada satu orang dia membuat patung dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus itu termasuk Allah Tritunggal. Itu pernyataan yang salah atau enggak? Tidak. Karena Tritunggal kan apa? Yesus kan sudah menjadi manusia. Jadi bisa dibuat. Tetapi yang Allah yang di sini yang tidak boleh, yang tidak bisa dibuat patungnya. Nah, Allahnya yang ini karena ini sudah berwujud Tuhan Yesus yang berwujud manusia, maka di sini boleh digambar, dibuat patung. Bunda Maria boleh nggak? Boleh, karena Bunda Maria itu pernah dilihat oleh manusia menjadi bundanya Tuhan Yesus. Pak, saya boleh nambahin ya Pak? Ya, nambahin atau ini? Teman-teman coba dah baca ulangan 12 ayat 22. Ayat menarik ini. Ulangan 16 ayat 22. 22 coba dibaca. Saya guys, udah pada dapat teman-teman? Ayat ya. Coba dibaca. Janganlah juga kau dirikan bagimu tubuh berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Maksudnya dibenci ini, saya ngerti maksudnya Kristen di mana. Maksudnya orang Katolik gak mungkin dia menyembah Bunda Maria tanpa pemberitahuan atau segala macamnya. Sebenarnya orang Katolik juga percaya kepada Bunda Maria sebab orang Katolik sendiri dia mengakui kalau Bunda Maria itu ibunda dari Yesus Kristus sendiri. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru ini. Perjanjian baru ini. Lukas 1 ayat 43. Sebab Yesus itu lahir dari seorang kandungan dari Bunda Maria dan diutus oleh Allah sendiri melalui Bunda Maria dan orang tua lakinya saudara Yusuf. Itu
Gitu. Kenapa orang Katolik selalu menganggap Bunda Maria itu kita melihatnya seperti patung? Padahal dia bukan patung, karena dia menyerupai segambar dengan serupa Allah. Terima kasih Pak. Paham maksud saya Pak? Ya, jadi Bunda kalau kita ada Katolik nggak Katolik? Nah, kamu argumentasinya apa? Apa kamu membuat patung sama ya dengan Bunda Maria itu maksudnya kalau misalkan berdua di depan Bunda Maria menyembah patung enggak ya. Jadi hanya sebuah penghormatan ya, jadi mengingat. Jadi bukan menyembah, mengingat. Kamu pasang foto kakekmu di dinding boleh nggak? Boleh. Foto terus berdoa di dengan mengingat dulu perjuangan kakek seperti ini atau ya. Jadi bukan artinya menyembah Bunda Maria, tapi memang menghormati. Mau menambahkan berarti Kristen, Muslim, Katolik itu satu tipe, tetapi dengan cara penyampaiannya yang berbeda. Muslim. Kalau Muslim berbeda. Nah, kalau menurut saya sama Pak. Kayaknya mereka sama Pak, tapi beda pendapat. Enggak, maksudnya sama di mana ini? Untuk kalau menurut saya Pak, saya kebetulan banyak teman Muslim juga. Mereka menyampaikan kalau Allah itu emang ada. Enggak maksudnya Muslim percaya Tuhan enggak? Oh enggak ada. Enggak ya, berarti bukan Kristen ya. Jadi ya. Untuk ini Pak, general Pak. Ya kalau 1-2 mungkin ada kesamaannya ya. Ya mungkin kalau 1-2 mereka menyembah satu Allah, mereka mempunyai ritual untuk yang namanya beribadah, dan mereka juga diajarkan untuk kebajikan juga. Ya betul. Nah kalau misalkan nanti kamu lihat sejarah, saya dulu kan sudah pernah share di video ya, di grup ya, bahwa antara Muslim dengan Kristen itu dulu ada pertemuan. Jadi sebelum Muslim lahir kan Kristen dulu ya. Muslim kan baru 600-an kan. Nah, dari 600 itu ajaran-ajaran Kristen masuk ke situ. Makanya ada yang sama. Tetapi kita tidak boleh mempercayai ya. Karena ini hanya sepotong-sepotong. Beda dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal ini semua menyeluruh. Jadi ada yang bidan itu